Halo anak soleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda masih pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Mari kita semangat belajar dari rumah bersama Bunda. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6, halaman 37 sampai halaman 44. Jangan khawatir, Bunda hanya memilah materi esensi yang perlu dipelajari, dan khusus matematika akan dijadikan satu materinya agar bisa sesuai dengan Excel in Math. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui tayangan video pembelajaran dan penjelasan guru, anak soleh 1. Bisa menari dengan menirukan gerakan hewan. Yang 2. Menemukan kalimat pemberitahuan. Dan yang ketiga, membuat aturan merawat hewan peliharaan. As usual, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pelajaran yang pertama, kita akan membuka halaman 37, menari dengan meniru gerakan hewan. Masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya, anak soleh pernah Bunda tampilkan gerakan menari kupu-kupu. Itu adalah salah satu contoh menari dengan meniru gerakan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup, oleh karena itu hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan di sekitar kita. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah. Gerakan kita juga menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Seperti contoh gerakan meloncat. Coba hewan apa yang melakukan gerakan meloncat? Gerak hewan dapat kita tirukan. Banyak ya gerak hewan, berjalan, meloncat, atau mengepakkan sayap. Gerak hewan dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Nah, gerak meloncat itu dilakukan oleh bisa katak, kelinci, kucing. Kalau yang mengepakkan sayap dilakukan oleh burung atau kupu-kupu. Ini adalah contoh gerakan kupu-kupu terbang dengan mengepakkan kedua tangan, lalu berjalan memutar. Nah, yang kedua adalah contoh katak meloncat. Badan berdiri tegak, kemudian berjongkok. Tubuh meloncat dengan dua kaki, tangan direntang ke arah depan, mendarat dengan tangan lebih dahulu. Anak soleh boleh mencoba di rumah. Selanjutnya, kita akan membuka halaman 38, menemukan kalimat pemberitahuan dari lirik lagu. Anak soleh kan tadi sudah belajar mengenai kalimat pemberitahuan pada teks. Nah, kali ini kita akan mempelajari mencari kalimat pemberitahuan berdasarkan lirik lagu. Apakah ada yang bisa menyanyikan lagu Kelinciku? Kalau belum bisa, mari kita dengarkan bersama lagu Kelinciku.
Demikian lagu Kelinciku, ciptaan Pak Dal. Pada teks lagu di samping terdapat kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan pada lagu tersebut yaitu, kelinci merupakan hewan yang manis dan bergerak dengan cara melompat. Kalimat pemberitahuan ada juga yang terdapat pada teks seperti pembelajaran sebelumnya. Akan Bunda bacakan ya, sesuai teks halaman 39. Hewan liar. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Hewan liar dapat membahayakan kita. Hewan liar dapat menggigit kita. Contoh hewan liar adalah harimau, buaya, ular, dan serigala. Pada teks tersebut terdapat beberapa kalimat pemberitahuan yang isinya informasi. Coba sekarang anak soleh sebutkan yang mana saja kalimat pemberitahuan berdasarkan teks tersebut. Selanjutnya kita akan menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Anak soleh tahu tidak apa itu kemasan? Kemasan adalah bungkus. Biasanya ada pada bungkus makanan, bungkus kotak permen, bungkus kotak permainan. Nah, itu adalah kemasan. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Pemberitahuannya berisi informasi apa, benda, atau cara menggunakan benda yang terdapat pada kemasan tersebut. Pada gambar, ini adalah kemasan pakan ikan atau makanan ikan. Pada kemasannya terdapat informasi. Contohnya, hewan apa yang dapat diberikan pakan tersebut? Aturan pakai pakan tersebut bagaimana? Lalu peringatan jika terjadi sesuatu. Contohnya, pakan ikan ini digunakan atau dikonsumsi induk ikan dengan berat badan minimal 1 kilo. Pemberiannya diatur 3-4 kali per hari, sedikit demi sedikit secara terus-menerus. Apabila induk tidak berada di permukaan, hentikan penaburan pakan. Jadi maksudnya kalau ikannya tidak nampak di permukaan, artinya sudah cukup, tidak perlu diberi pakan ikan lagi. Anak soleh bisa menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan yang mungkin ada di rumah. Kotak mainan, kotak sereal. Coba dibaca apakah ada pemberitahuan berisi informasi. Mari kita lanjutkan pembelajaran halaman 43, menjelaskan aturan memelihara hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, Bunda sudah menjelaskan apa itu aturan. Aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Kucing, ayam, dan kelinci adalah contoh hewan peliharaan. Jadi kita harus merawat hewan peliharaan agar hewan tetap sehat dan bersih. Membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan artinya adalah hewan yang kita pelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan dan minum. Dan juga kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Jadi hati-hati apabila hewan peliharaan kita jatuh sakit, harus segera kita obati, diperiksakan ke dokter hewan. Nah, hal yang sudah disebutkan tadi adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi ketika kita memelihara hewan di rumah. Berikut juga contoh beberapa aturan memelihara hewan. Yang pertama, apabila hewan sakit, kita pergi ke dokter untuk mengobati. Dokternya dokter hewan ya. Kemudian, kita juga rajin membersihkan kandang hewan. Hati-hati apabila kita tinggal berdekatan dengan hewan. Kandangnya juga harus rajin dibersihkan supaya bebas dari kuman dan penyakit berbahaya lainnya.
Demikian pembelajaran kita hari ini. After we study, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak soleh sudah belajar dengan semangat hari ini bersama Bunda. Untuk pembelajaran matematika akan dipisahkan tayangannya supaya memudahkan anak soleh mempelajarinya dan sesuai dengan materi yang terdapat pada Excel in Mathematics. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.